Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Wali Nagari terpilih tak kunjung dilantik. Warga Kecamatan Koto 11 Tarusan berunjuk rasa. Hancur karena galodo. Masyarakat Langgai bergotong royong membangun masjid. Kejadian bencana banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di pesisir selatan menghancurkan sejumlah bangunan, salah satunya adalah masjid di Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, Kecamatan Sutera. Agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, warga Kampung Langgai bergotong royong membangun kembali masjid yang hancur di lokasi yang tidak jauh dari tempat semula. Warga secara bersama-sama menyiapkan batu-batu sungai yang akan dijadikan sebagai pondasi bangunan masjid, bermodalkan infak dan sedekah masyarakat di pesisir selatan. Khususnya di Kecamatan Sutera, warga mulai membangun kembali masjid itu. Bila menunggu perbaikan dari pemerintah akan membutuhkan waktu lama, sebab pencairan bantuan harus melewati beberapa tahap. Saat ini, warga memanfaatkan musola yang ada untuk beribadah. Namun karena ukurannya yang kecil, tidak cukup menampung jemaahnya saat melakukan sholat Jumat. Namun untuk hari ini ditinggalkan semua pekerjaan pribadi dan bersama-sama goro bersama mengabaikan kegiatan lain dan fokus untuk mencari material untuk rencana pembangunan masjid tersebut. Kejadian banjir dan longsor pada bulan Maret lalu di kecamatan ini mengakibatkan 1 masjid, 1 bangunan serbaguna, 7 rumah hancur tak bersisa, dan 10 orang meninggal dunia. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Hasil penyelidikan yang seksama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku jambret di Kota Padang yang ternyata adalah pasangan suami istri. Sang istri ditangkap polisi 2 hari lebih dulu dari suaminya. Sedangkan informasi keberadaan sang suami setelah menginterogasi istrinya berulang kali. Berdasarkan informasi itu, sejumlah anggota Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap pelaku penjambretan sadis di sebuah rumah di daerah Banuaran, Kota Padang pada Jumat sore pekan lalu. Tersangka dan seorang temannya langsung ditangkap dan dibawa polisi untuk dilakukan pengembangan. Namun dalam perjalanan, tersangka mencoba kabur dan melawan petugas. Polisi pun menembak kakinya. Aksi pasangan suami istri ini terbongkar usai menjambret seorang ibu yang sedang berjalan kaki dengan anaknya di daerah Arai Pinang, pinggiran Kota Padang, pada Senin pekan lalu, yang mengakibatkan korban luka parah karena terjatuh dan diseret pelaku di jalan raya. Wajah pelaku diketahui polisi usai memeriksa beberapa rekaman kamera pengintai milik warga yang terpasang di sepanjang jalan itu. Kemarin kita berhasil amankan seorang perempuan. Nah, kemudian dari pengembangan perempuan ini kita kemudian lakukan penangkapan kembali 1 hari berikutnya, yang pelaku selain melakukan kejahatan 3 itu juga terlibat kejahatan lain seperti curamo dan pelaku yang si suami ini sudah merupakan residivis perkara 3C dan perkara curamo, perkara curas dengan curamo. Hasil pemeriksaan terungkap jika mereka berdua telah 5 kali menjambret di beberapa lokasi di daerah Padang. Uang hasil menjambret itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maklum, sang suami tak mempunyai pekerjaan usai keluar dari penjara 2 bulan lalu akibat kasus pencurian sepeda motor. Alfi melaporkan dari Padang.
Untuk bisa berangkat haji, calon jemaah haji asal Kota Padang harus menunggu selama 25 tahun. Hal itu dikatakan Henry Yazid, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Padang, saat pembukaan dan manasik calon jemaah haji asal Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang pada Sabtu pekan lalu. Untuk tahun 2024 ini, calon jemaah haji asal Kota Padang yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 1.250 orang yang terbagi dalam 12 kloter. Khusus untuk kloter pertama yang akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei mendatang, seluruhnya dari calon jemaah haji Kota Padang. Untuk kloter selanjutnya, calon jemaah haji asal Padang ini akan digabungkan dengan kloter lain dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kalau untuk daftar tunggu untuk Kota Padang hari ini, kalau kita mendaftar hari ini adalah 25 tahun ke depan baru kita bisa berangkat. Jadi total jemaahnya sampai saat sekarang itu kalau kita perkirakan sekitar lebih dari 30 ribuan lah. Calon jemaah haji menyatakan kesiapannya untuk berangkat haji dengan mengikuti semua rangkaian manasik haji yang diselenggarakan oleh Kantor Kemenak Padang. Persiapan untuk manasik, bahkan manasik, terus lihat-lihat juga, lihat video di YouTube, terus juga informasi-informasi dari yang pernah berangkat juga, ada tante, keluarga, dan sebagainya. Kakanwil Kemenak Sumbar mengatakan, embarkasi Padang akan memberangkatkan sebanyak 17 kloter, yang terdiri dari 12 kloter asal Sumatera Barat dan 4 kloter asal Bengkulu, serta 1 kloter gabungan dari Sumbar dan Bengkulu. Total calon jemaah haji sebanyak 6.592 orang. Totalnya 6.000 lebih ya, 6.000 masuk Bengkulu, 4.800 itu ada jemaah haji Provinsi Sumatera Barat. Untuk perdana kita berangkat kapan nih Pak? Insya Allah pada tanggal 11 itu jemaah haji Kota Padang ya, 1 kloter full masuk tanggal 11 ke asrama haji, dan insya Allah tanggal 12 akan kita terbangkan menuju ke Arab Saudi. Dari 17 kloter itu, 9 kloter akan diterbangkan pada gelombang pertama dengan rute Padang menuju Madinah. Kemudian sisanya 8 kloter pada gelombang 2 dengan rute Padang Jeddah. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.